Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, sebelum materi kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Syafaatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila nabiyyina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Summa ila qudratir ruhi. Summa ila Muhammad. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pada materi tarkib tentang kana dan isimnya dalam kurung mubtada dan khobar kana atau khobarnya. Adik-adik bisa lihat pada halaman 19. Halaman 19, kana plus ismuha al mubtada plus al khobaruha al khobar. Kana di sini karena kana itu juga termasuk fi'il, yang mana kalau kana itu secara asli mengandung dhamir huwa, kemudian kanat mengandung dhamir hiya, kemudian kunta mengandung dhamir anta, kunti mengandung dhamir anti, kanu mengandung dhamir hum, kuntum mengandung dhamir antum. Saya ulangi sekali lagi. Di situ ada tulisan kana, kanat, kunta, kunti, kanu, kuntum. Ya. Kalian perhatikan di papan tulis. Kana tadi sudah saya katakan mengandung isim dhamir huwa. Mengandung isim dhamir huwa. Kemudian kanat mengandung isim dhamir hiya. Hiya. Kunta mengandung isim dhamir anta. Kunti mengandung isim dhamir anti. Kemudian kanu mengandung isim dhamir mengandung isim dhamir hum. Kanu mengandung isim dhamir hum. Kemudian kuntum mengandung isim dhamir antum. Ya, saya ulangi. Kana mengandung isim dhamir huwa, kanat mengandung isim dhamir hiya, kunta mengandung isim dhamir anta,
kunti mengandung isim domir anti, kanu mengandung isim domir hum, kuntum mengandung isim domir antum. Apabila kalian menjumpai kata-kata kana, kanat, kunta, kunti, kanu, kuntum, itu pada dasarnya adalah berasal dari satu kata, yaitu kana, yaitu kana, perubahan dari kana. Kana memiliki amalan tarfa'ul isma, tarfa'ul isma watan sibul khobar. Saya ulangi, kana, kanat, kunta, kunti, kanu, kuntum itu memiliki sebuah amalan tarfa'ul isma watan sibul khobar. Artinya apa? Artinya adalah merafakkan isim, merofakkan isim, dan menasobkan khobar. Menasobkan khobar. Tarfa'ul isma watan sibul khobar. Kalian perhatikan pada contoh di bawah ini. Kalimat sebelum dimasuki kana dan bagaimana perubahan setelah kalimat tersebut dimasuki kana. Ya, yang ada di papan tulis sudah. Tadi amalan kana tarfa'ul isma watan sibul khobar. Kalau sudah saya hapus. Saya akan memberikan contoh kalimat yang sebelum dimasuki kana dan kalimat yang sesudah dimasuki, yang sudah dimasuki kana. Saya hapus. Kalian perhatikan, Khalil ini nama orang, sudah barang tentu kalian tahu setiap ada isim yang berada di awal kalimat mesti kita baca dhammah. Kita baca dhammah. Kenapa kok harus kita baca dhammah? Karena kedudukan kata isim yang ada di awal kalimat, kedudukannya adalah menjadi mubtada. Kedudukannya menjadi mubtada. Kemudian Khalil ra'isu, ra'isun, ra'isun, ya, lil jannatil hafli.
Ya, tadi sudah saya katakan isim yang berada di awal kalimat kita baca rofa karena kedudukannya adalah menjadi mubtada. Sementara isim setelah mubtada kata ro'isun ini kita baca juga menjadi dhammah. Karena apa? Isim yang terletak sesudah mubtada sudah barang tentu berkedudukan menjadi khobar. Jadi Khalil ro'isun lil jannatil khafli. Tetapi setelah kata Khalil ro'isun ilal akhir itu dimasuki kana maka kata al-khalilu itu tetap menjadi dibaca rofa kana khalil. Kenapa kok kata Khalil ini dibaca rofa? Tadi sudah saya katakan karena kata Khalil ini adalah merupakan isim, padahal amalan kana itu adalah tarfa'ul isma, merofakan isim, maka kata Khalil harus dibaca rofa. Sementara ro'isun, karena ro'isun itu awalnya adalah merupakan sebuah khobar. Amalan kana tadi sudah saya katakan tarfa'ul isma wa tansibul khobar, menasobkan khobar. Sudah barang tentu yang awalnya ro'isun itu kita baca rofa, maka setelah kita masuki kana tidak lagi kita baca rofa, melainkan harus kita baca nasab ro'isan. Ya, kana ono op sopo al khalil iku ro'isan itu menjadi pimpinan il khalil jannatil khafli pada perayaan. Ya, jadi Khalil menjadi ketua panitia perayaan. Ya, contoh demikian. Kemudian Aisyah, bawahnya Aisyah jalisatun fil fasli. Aisyatu jalisatun fil fasli. Aisyah, karena ini kata Aisyah juga merupakan sebuah isim, maka harus dibaca rofa karena kedudukannya menjadi mubtada. Jalisatun adalah isim yang berada setelah mubtada, sudah barang tentu kedudukannya menjadi khobar. Tetapi setelah dimasuki kanat, karena karo kana ini adalah mengandung dhamir huwa, sudah barang tentu di sini al khalil. Karena di sini Aisyah mengandung isim dhamir hiya,
maka kana tidak lagi berupa kana, sudah barang tentu berubah menjadi kanat. Kanat ai satu, ai satu, ai satu, kanat ai satu, ya. Kata jalisatun tidak lagi kita baca jalisatun karena kemasukan kana tadi, karena kana itu tarfaul isma wa tansibul khobar yang ada kata-kata yang ada di atas ini yang semula kita baca rofa, maka harus kita baca nasab. Sudah barang tentu kata jalisatun harus kita rubah menjadi jalisatan. Jalisatan. Ya, kanat ai satu jalisatan fil fasli. Fil fasli. Ya, ini yang ada pada contoh nomor 1. Ya, kalau sudah kita lanjutkan pada contoh pada nomor 2. Pada contoh nomor 2, ya, ada kata ana amami musola. Ana musola. Ini kata ana juga merupakan mubtada, ya, mubtada. Maka ini kata ana mengandung isim domir, mengandung makal rofa. Tidak ada karena di sini adalah kata ana itu mabni, arti mabni itu harokatnya adalah tetap, tidak boleh kita baca anu, tidak boleh, harus tetap kita baca ana. Amamal musola, amamil musola, ya, ini kedudukannya adalah menjadi khobar. Kedudukannya menjadi khobar. Apabila kata ini kemasukan kana, maka sudah barang tentu karena isim domir ana ini kalau dimuttasilkan menjadi kuntu. Menjadi kuntu, ya, tu di sini adalah isim domir muttasil yang terjadi karena perubahan ana apabila ditaruh di belakang. Kemudian amama
ini menjadi khobar menjadi khobar kana, ya, maka harus dibaca harus dibaca nasab, ya, karena tadi sudah saya katakan tarfaul isma wa tansibul khobar. Kemudian kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, hum fi makanil khafli, hum fi makanil, kurang pak itu ya, khafli. Hum ini adalah isim dhamir jamak berkedudukan menjadi mubtada, fi makanil khafli itu kedudukannya menjadi khobar. Maka setelah kita masuki kana, ya, kana ini berubah menjadi kanu. Ya, lihat, oh ya, kanu, ya, fi makanil khafli, ya, kanu fi makanil khafli. Kenapa kok kata makanu, makana ini makani ini dibaca kasroh? Karena sebelum kata makan ini terdapat huruf jer, maka kata makan di sini adalah harus dibaca kasroh. Ini kedudukannya adalah mudhof, ini adalah mudhof ilaih, yang mana fi makanil khafli di sini secara totalitas adalah berkedudukan menjadi khobarnya menjadi khobarnya kana, ya, tetapi secara mustatiroh atau secara sembunyi, tidak tampak, ya. Sekarang kita lanjutkan, kita perhatikan ini apa itu masalah kana ismuha mubtada khobaruha atau khobar. Kalian perhatikan halaman 20. Masukkanlah kana pada kalimat berikut ini dengan memperhatikan perubahan yang terjadi. Contoh nomor 1, ya, tadi sudah saya jelaskan satu persatu, contoh satu persatu, ya. Contoh nomor 1, at-thalibu mahirun,
Talibu mahirun. At-talibu dibaca rofa karena berkedudukan menjadi mubtada. Mahirun menjadi khobar, ya, karena isim yang terletak sesudah mubtada. Dalam perintah kalian disuruh untuk memasukkan kana, maka kana tolibu, kana tolibu mahirun apa mahiron, ya, kana tolibu mahiron. Nah, kayak ini, kana tolibu mahiron. At-tolibu menjadi isim kana, kemudian mahiron menjadi khobar kana. Nah, oleh karena itu kata mahiron yang semula kita baca rofa setelah dimasuki kana, maka kata mahirun tidak lagi kita baca rofa, melainkan harus kita rubah menjadi nasab, ya. Contoh nomor 2. Saya kasih contoh sampai 3. At-talibatu nasitatun fit ta'allumi. At-talibatu nasitatun fit ta'allumi. At-talibatu para siswi, at-talibatu siswi, nasitatun itu rajin, fit ta'allumi di dalam pembelajaran. At-talibatu ini kita baca rofa karena menjadi mubtada, nasitatun itu menjadi khobar, fil ilmi adalah jar majrur. Maka setelah kita masuki kana, maka akan berubah menjadi kanat. Ingat, karena kata tolibah ini adalah muannas, maka kana harus berubah menjadi kanat. Kanat at-talibatu nasi totan, ya, berubah demikian, nasi totan fit ta'allumi, ya, ini nasi totan. Nah, tolibatun. Kemudian contoh yang ketiga. Hum mujtahiduna. Hum mujtahiduna fi injahil fi
injaqil hadal hafli. Hadal hafli hum mujtahiduna fi injaqi hadal hafli. Maka setelah dimasuki kana, maka berubah menjadi kanu mujtahiduna ya fi in jaki hadal hafli. Demikian seterusnya dari contoh-contoh tadi sudah saya berikan contoh secara gamblang. Oleh karena itu untuk selanjutnya kalian kerjakan ini. Masuk ada soal sudah saya beri contoh mulai 1 sampai 3 ya. Oleh karena itu untuk nomor 4 sampai 10 kalian kerjakan ya, kalian kerjakan, kemudian kalian setorkan di sekolah, ditaruh di meja Pak Faat ya. Demikian dari pertemuan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.